Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bung Fauzi, salam ketua. Baik kawan-kawan, kita jumpa lagi dengan berbeda narasumber. Yang hari ini kebetulan saya kedatangan Direktur Edukopi. Beliau sudah sering sekali mengisi acara-acara, bahkan di seminar ya, di beberapa acara. Kalau saya lihat tadi lihat CV-nya luar biasa, sehingga saya sekarang semangat saya bertambah ketemu beliau. Di sini yang pertama, kalau kemarin kita membahas tentang awal berdirinya Edukopi ya, atau Wonosantri. Nah, Wonosantri yang dimana kemarin itu langsung dihadiri oleh Gus Ulum, sang pendiri beliau. Nah, sekarang kita kedatangan ketuanya. Beliau ini S2 di UM, manajemen pendidikan, tetapi S3. Oh ya, S3. Ngapunten. S3 pendidikan, tapi sekarang lagi mendidik kopi kayaknya. Ngawul. Nah, ini nanti saya tidak perlu banyak panjang lebar untuk menjelaskan, biar beliau nanti berkenalan, karena saya pengennya nanti kita saling bertukar informasi terkait dengan keseharian panjenengan, terus kemudian mungkin nanti sedikit ulasan tentang Edukopi atau Wonosantri sendiri. Boleh. Monggo, saudara saya silakan langsung diperkenalkan. Terima kasih. Salamnya salam ketua. Salam ketua. Parahnya ketua. Ketua. Salam ketua. Saya menganggap para audien yang datang, yang mendengarkan, melihat itu mempunyai semangat yang lebih gitu. Dari ketua kita mulai, jangan dari bawah. Kita langsung ketua. Struktural sekali ya. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketua. Salam. Jadi di sini orang-orang mengenal saya Muhammad Ali Mahrus, panggilannya Ali. Ya. Ali, kemudian status saya mahasiswa S3 manajemen pendidikan. Di terkutat di pendidikan. Kenapa kok larinya ke kopi? Ya, nanti kita bahas. Siap. Alhamdulillah di Wonosantri ini saya selaku santri. Saya berawal itu saya muridnya Gus Ulum. Ya, jadi Asli. Oh, jadi tanpa rekayasa memang saya murid Gus Ulum. Saya ngaji di pondoknya Gus Ulum, Gus Ulum, Pondok Darul Karomah Randu Agung, itu mulai kelas 6 SD. Santri Kalong, Mas. Santri Kalong. Berarti pulang kalau malam ya? Ya. Pulang, kalau nggak pulang ya bolos gitu. Oh. Pulang ya bolos. Akhirnya nyeselnya sekarang, tapi ya udah jalannya seperti ini. Sampai 2012. Jadi SD kelas 6, kemudian Gus Ulum Seto, SMP, SMA saya tetap ngaji. Jadi tiap malam itu saya ngaji, kemudian pulang kayak gitu sama teman-teman juga. Lulus S1 saya kuliah di UIN, di jurusan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, harusnya jadi PGMI ya, harusnya jadi guru SD. Ya, alhamdulillah lulus, sempat jadi guru SD di SD Isabilillah. Oh, di kota malah ya? Di kota. Kemudian pengen kuliah lagi, ada beasiswa. Saya S1 sudah beasiswa, S1 itu beasiswa bidik misi. Kalau sekarang bilangnya KIP kuliah. Iya. Alhamdulillah gratis. S2-nya ada beasiswa lagi dari Kementerian Keuangan, namanya LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. S2. Setelah S2, akhirnya saya sowan ke Gus Ulum lagi, karena kan sempat keputus sama S1. Setelah S2, saya lulus, sowan ke sini, niatnya sowan ya guru murid gitu aja. Sowan ke Gus Ulum, kok Gus Ulum itu orangnya kan open mind, jadi tahu potensi santrinya. Saya tetap di mana-mana ngaku sebagai santri, karena
seru, posisi santri itu seru mas, maksudnya ketika kita ngawulo ikhlas dan lain-lain, udahlah itu ada sesuatu ganjaran yang kita nggak harus lunas di dunia gitu aja. Betul. Jadi yang buat kita santai hidup, kemudian menikmati rezeki dan lain-lain, sepertinya saya terus gaungkan nama santri ini. Bahkan kemana-mana saya seorang santri, jadi ketika belajar dimanapun saya sedang nyantri gitu aja, sampai kapanpun dimanapun, termasuk belajar kopi itu. Jadi ketika sowan itu Gus Sulum gini, Gus Sulum itu sudah bertani sejak 2013-14 sebenarnya bertani ya. Udah lama ya? Sebelum berdirinya Wonosantri? Sebelum berdiri Wonosantri, Gus Sulum sudah punya kopi yang sudah pernah juara 2018 nasional ketiga di Bali. Tapi sejak tahun-tahun itu nggak ada yang expose mas. Gus Sulum juga mungkin beda ya, kayak beda generasi ya, mungkin Gus Sulum lahirnya angkat 80-an, saya 94-an, masih senang pansos ya, panjat sosial dan lain-lain. Kayak sebuah prestasi kalau nggak di-share ke halayak ramai, kayak kurang gitu. Positif tuh janganlah, daripada kita explore hal yang negatif, kemudian forever dan lain-lain. Kenapa ini hal bagus di tempat kita sendiri? Saya juga asli lereng Arjuno asli mas, lereng Arjuno Singosari ini, kok nggak ada yang explore. Akhirnya sama Gus Sulum, ayo kalau memang bantu ayo aja. Saya jadi pertama kesini ya lihat potensi itu. Selain saya ngobrol sama Gus Sulum, ada potensi kopi ini pernah juara loh, tapi nggak pernah ada yang explore. Akhirnya 2020 itu mulai ayo bikin komunitas perkumpulan. Akhirnya saya ditunjuk Gus Sulum jadi sekretaris. Alhamdulillah ilmu-ilmu selama S2 manfaat lah kalau administratif. Karena kan gini mas ya, logikanya kalau S2 jurusan apa? Pendidikan guru madrasah ya juga. PGMI. PGMI. Jadi setelah lulus itu nganggur mas. Nganggur itu ya saya sempat punya bisnis kopi, maksudnya jual beli minuman kopi karena Covid kan ya udah sulit banget itu. Untungnya saya tutup langsung ketemu Gus Sulum sini langsung, akhirnya nggak pernah nganggur sebenarnya sih. Ya tetap dalam rangka obah gitu aja. Nah, orang Jawa obah ya. Yang penting obah mas, kayak gitu. Jadi setelah itu ketemu Gus Sulum, akhirnya bikin komunitas saya ditunjuk sekretaris dan ngajak satu orang namanya Mas Hikam. Mas Hikam boleh nanti bisa masuk di podcast selanjutnya ya. Siap. Mas Hikam itu dia lebih ke arah bikin desain, video dokumenter dan lain-lain, sampai ngerosting ini ya, alat roasting ini beliau yang pertama kali ngoperasikan. Oh ini ya. Medicine roasting ini sampai icip kopi dia tahu. Jadi kopi nanti dia yang menjelaskan ya, kopi itu ada rasa, mungkin rasa coklatnya, asam jawanya dan lain-lain. Dia lebih tahu. Nanti mungkin sesi sendiri ya. Siap. Akhirnya mulailah ngumpulkan. Biasanya kan kelompok tani itu mereka nggak rapi administrasi mas ya. Oh iya. Punya anggota berapa nggak tahu, karena paling pol-polan ya ujung-ujungnya cuma butuh untuk minta jatah mes ya. Orang petani tahu mes lah, jatah pupuk dan lain-lain. Tapi berapa jumlahnya nggak tahu. Akhirnya pelan-pelan saya mengumpulkan data dan lain-lain. Kemudian alhamdulillahnya di sini saya kok seneng utek-utek proposal maksudnya. Proposal itu dalam rangka proposal kerjasama, proposal pengajuan hibah dan lain-lain. Alhamdulillah dengan Wonosantri sebesar ini, dengan banyak kegiatan itu kok banyak yang tembus proposalnya berkat doa teman-teman semuanya. Dan karena mungkin ya niatan kita di Wonosantri itu ikhlas. Pertama kita non profit oriented, nggak full-fullan untuk keuntungan kita. Ya. Jadi kayak kita punya usaha oke, tapi kita tetap harus ada sosialnya. Termasuk gerakan kita itu ya edukasi ke petani, edukasi ke warga masyarakat sekitar, konservasi di hutan itu. Mungkin kemarin sudah disinggung Gus Sulum ya. Kemudian kita peternakan, itu proses, kita masih berproses, dan pertanian, dan sekarang ada unggulan yaitu kopi itu. Sebab itu akhirnya saya dari kenapa tadi saya dari nol itu saya nggak tahu kopi sama sekali mas. Saya nggak tahu ya rasa. Nggak tahu. Kopi itu pertama dulu yang menarik kalau sebut merek ya, dulu saya tertariknya kok Starbucks terlalu mahal. Kalau saya itu saya yang menengah ke bawah lah. Starbucks itu terlalu mahal. Ya pernah cuma rugi dong kalau ngopi aja harus mahal gitu aja. Akhirnya turun ke namanya pesan kopi. Pernah dengar mas ya? Iya. Pesan kopi itu es kopi susu. Jadi yang di Singosari ada kan? Singosari ada. Trennya dulu tuh orang ngopi kan identik dengan kopi yang hitam pahit. Betul. Kalau nggak gitu kemanisan. Pas tahlil. Kayak gitu kan. Pas tahlil itu kopi kemanisan. Ini suka nih.
Iya, pahitang gitu, kelihatan dari warna kameranya, warna hitam. Iya. Ya, kalau pahit orang-orang tua, jadi ada tren yang bergeser. Trennya dulu VOC ya mereka ekspornya mentah kan. Kemudian ada kopi-kopi, kalau masnya tahu kopi Sidomukti, Sidodadi dan lain-lain, mereka cuma jual buku kopi. Bahkan di Bandung itu ada kopi yang bertahan sampai puluhan tahun. Oh, yang dimasukkan ke ini kan, ke tanah itu. Iya, sampai kayak gitu, Iya. Mas. Jadi trennya berubah ketika Starbucks dan rincian ke bawah itu pesan kopi. Pesan kopi masuk. Akhirnya kan saya sebagai yang mengaku muda ya, 2020 saya masih usia 27 tahun, 26, 27. Itu nenteng kopi udah pede. Bahkan nenteng kopi sekarang difoto, dipamerkan. Dan kenapa kayak gini? Dulu kok santri kok kita jadi konsumen terus, ya? Kopinya. Ini kopinya yang tadi dibicarakan. Ya, ini Nah. kopi yang robusta. Kenapa santri kok ujung-ujungnya cuma jadi konsumen? Kenapa nggak bisa jadi produsen? Nah, Padahal konsumen kopi itu santri, Mas. Singosari kota santri ya. Singkatannya santri itu pokoknya Islami gitu loh, kayak. Jadi kita itu kalangan yang suka ngopi itu santri. iya. Tapi kenapa santri cuma jadi konsumen? Nggak kita balik mindsetnya. Jadi saya sama Gus Sulum itu ayo kita balik mindsetnya, harus bisa produksi kopi, bisa kayak gitu. Akhirnya ya itu kita jadi produsen kopi. Dan sambungannya saya tadi itu dari nol, saya nggak tahu kopi sama sekali, taunya ya seneng ngopi itu aja. Baru tahu kopi Arabica ya di Gus Sulum ini, ada nama kopi Arabica Robusta. Kalau ini yang Robusta yang ini. Yang ini. Ini Robusta sama beda ukuran aja. Ini yang 1 kilo, ini 200 kilo. Tapi menariknya gini, saya lihat kan orang-orang pecinta kopi itu rata-rata ngerokok ya. Nah, tapi yang di sini rata-rata kan tidak tuh. Bagaimana cara menyatukan? Ya? Iya. Ketemunya nggak rokok. Nah, Kalau saya mulai awal yang nggak rokok. Iya. Jadi ada penikmat kopi itu yang nggak rokokan, Mas. Bahkan ada sebuah kerjaan itu ketika kita tahu kopi ada namanya Q grader. iya. Q grader kopi itu yang dia tahu mengicip kopi, tahu kualitas kopi itu di grade berapa. Ketika mereka kok lidahnya pasti berkurang fungsinya. Oh gitu. Iya, karena logis saja ya, kalau kan mungkin ketutupan asapnya dan nikotin dan lain-lain kan. Bahkan mereka harus hamin berapa, harus nyetop rokok dulu baru bisa ngicip. Termasuk ketika sakit lidahnya nggak fungsi lagi. Jadi ya mungkin itu salah satu pertimbangan karena ya mungkin karena itu budaya kita ya ngerokok sambil ngopi ya. Tapi di sisi lain kadang orang ngopi doang nggak masalah. Di luar negeri malah ngopi sandingannya roti kayak gitu. Jadi nggak ada rokok dan lain-lain. Jadi sudah sini dan alhamdulillah saya nggak ngerokok mulai dulu. Ya pernah paling coba-coba. Iya, berangkat dari situ gini. Saya tuh kalau ketemu orang ngerokok, ngopi tapi tidak ngerokok itu banyak. Contohnya nenek saya. Jadi nanti mungkin ada kaitannya dengan medis ya. Nenek saya itu kalau nggak minum kopi sehari itu pusing, Pak. Obatnya bukan obat botrik, bukan. Tapi kopi. Harus ada kopi. Ada nggak kemudian sepanjang saudara berkecimpung di tempat kopi itu dengan sisi medisnya di situ? Yang pertama kalau saya sempat baca mungkin kalau saya bisa diingatkan. Iya. Kopi kan hubungannya dengan nanti adrenalin juga, pemacu denyut jantung juga. Jadi ketika jantungnya itu udah terbiasa diisi kopi dengan kecepatan yang istilahnya nambah kafein dari kopi, itu kafein itu nambah pacuan jantungnya. Mungkin ketika ngopi lebih cepat jantungnya, lebih kuat tenaga. Ketika itu nggak ada, pacuan jantungnya akhirnya berkurang. Dan itu yang bikin ketagihan akhirnya. Jadi ada kata ketagihan ya bener memang. Kalau itu yang pernah saya baca ya, jadi segi medisnya kayak gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang kayak orang rokok mungkin dengan nikotinnya dia lebih senang untuk berpikir dalam keadaan bernikotin ria dan lain-lain. Ketika nggak ada kan dia nggak bisa mikir. Betul. Ketagihannya di situ. Kalau itu yang pernah saya baca. Tapi kalau dari kesehatan memang kita juga promosi bahwa kopi ini selain pengennya kita promosi kopi murah ya, tapi yang sehat juga. Jadi ini yang mungkin harus kita sebarkan bahwa seperti ini adalah kopi murni, Mas. Kopi murni itu tanpa campuran apapun. Jadi goreng dengan biji kopi murni, kemudian tanpa campuran kayak mungkin biasanya orang-orang campurannya Beras, ada jagung, tepung dan lain-lain. Iya.
itu yang biasa bisa menyebabkan perut agak sakit. Termasuk prosesnya. Jadi kalau di Gusulum itu kita jujur aja. Jadi ini adalah public space. Jadi open kitchen. Kalau orang-orang pengen lihat, kita harusnya petik merah, bersih dan lain-lain. Alat-alatnya ditajaga dan lain-lain. Ketika goreng itu murni sampai digiling itu bisa dilihat. Jadi ini benar-benar kopi yang diproses dari awal dengan sepenuh hati. Apalagi santri ada doa-doanya mungkin ya, kasih mungkin dalam goreng itu ada berapa sholawat dan lain-lain. Selawat naria. Kayak gitu kan. Akhirnya ketika kopi ini sudah dihadirkan dalam keadaan yang benar-benar paling bagus, diminum dengan doa dan lain-lain, saya rasa itu kopi yang lebih sehat. Yang penting nggak kebanyakan ya. Itu semuanya yang kebanyakan bahaya. Jadi yang bikin orang biasanya sakit mah dan lain-lain biasanya kopinya kopi nggak murni. Mohon maaf. Jadi Campuran ya? Campuran karena lambungnya kalau mungkin nggak biasa dengan kopi-kopi yang campuran, tiba-tiba paksa minum kopi, apalagi mohon maaf kopi gunting, Kopi saset. itu Kopi gunting kopi saset ya. nggak sebut merek soalnya. Kita promosi ini aja. Ini aja. Jadi itu yang bikin nggak nyaman di perut karena itu banyak essence-nya juga. Kopinya ada tapi nggak sebanyak ini. Kayak gini memang full kopi. Iya ya. Kopi murni kayak gitu. Terus ini kopi itu kan sekarang variannya banyak sekali gitu. Kalau tadi disebut ada pesan kopi, ada Starbucks dan sebagainya. Bahkan kopi yang biasanya disajikan dengan apa namanya panas, sekarang kopi. sudah beda gitu. Iya. Bahkan sasetan. Kalau di Wonusantri sendiri, bagaimana cara memandang Itu tren perkembangan aja kopi? ya. Oh, di tren aja ya? Tren aja perubahan kopi. Intinya dalam bisnis kopi itu kalau kita belajar kopi menurut itu sampai sekarang tetap bertahan. Kopi tetap jadi komoditas utama. Ya, masalah itu jualnya kita kan sekarang Wonusantri masih ngakunya sebagai produsen. Ya kita ya tetap nanti suatu saat kita harus ada kafe. Ya, ada kafe untuk jual kopi kita dan lain-lain. Tapi ini masih kita fokuskan di akar dulu. Ini mau saya tanya sebenarnya tadi. Nggak apa-apa, lanjut. Kita di akar Ini dulu, menarik soalnya. kita kuatkan jadi produsen, nanti pelan-pelan pasti ada. Alat-alatnya itu udah lengkap, kalau tinggal launching kafe tinggal aja. Tapi kan harus kuatkan akarnya dulu, biar fondasinya kuat, baru kita nanti launching kafe kayak gitu. Jadi kalau misal ini namanya, kalau jualan itu ya namanya diversifikasi produk. Mau jualan kopi dalam bentuk sekilo, 200 kilo, ada yang sekarang kita ada kopi yang mulai baru lagi itu kopi drip. Jadi kopi yang ukuran 10 gram itu dikasih dimasukkan Ya kayak ini ya. segini lah. American itu, bukan ya? Iya, di filter. Iya, Jadi di-filter bawah itu. dalamnya sudah siap buka, tinggal seduh gitu aja. Itu ukuran 10 gram. Jadi tergantung mereka mau pesan kopi dalam bentuk apa, sasetan dan lain-lain. Itu kan tren aja. Jadi kalau pengusaha ya harus ada inovasi juga. Betul. Nggak selesai dijual kopi, selesai enggak, tapi ya harus ada pengembangan bisnisnya kayak gitu. Ada nggak selama berdirinya Wonusantri, ini kan ke Edukopinya, kemudian turun naiknya gitu, sehingga mungkin lama-lama kan ada apa yang kerja, ada yang bosan atau sampai keluar dan sebagainya. Gitu ya. Kalau di Edukopi tadi itu dasarnya saya pas nggak tahu belajar kopi kemudian tahu kopi kan, jadi karena saya pembelajar yang alhamdulillah lumayan sabar, jadi saya belajar- Konsisten ya. jadi dari nol ke tahu itu kan saya harus tanya dari bibitnya kopi bagaimana, saya harus ikut petani bagaimana petani itu merawat kopi, tanya Gus Sulum bagaimana proses kopi, tanya Mas Hikam bagaimana roasting kopi, tanya bagaimana rasa kopi dan lain itu biar bisa dijelaskan ke orang lain kan. Akhirnya kalau bosan, alhamdulillahnya Enggak ya? jarang sih karena kita kan jujur aja banyak gerakannya di sini, nggak sekedar jalan kopi, ada yang sosial dan lain-lain kan sampai nanam pohon dan itu kan menghias diri biar kita tuh bukan sekedar jual kopi, tapi kita juga mencintai alam dan lain-lainnya gitu. Alhamdulillahnya saya itu seneng dengan hal baru, termasuk 2021 pertama kali PKL di sini ada PKL Pakra Kerja Lapangan itu dari UB Brawijaya itu 10 anak untuk belajar bagaimana teknologi pertanian di sini. Bingung saya pertama Mas, ini anak diapakan gitu kan. Hanya lama-lama kan
ya udah anak-anak dikasih tahu aja kegiatan di sini. Kalau bisa mereka dikasih kasih tugas untuk bagaimana mesin ini berjalan, bagaimana mesin ini kurangnya di mana, efektifnya seperti apa. Jadi akhirnya kita anak APKL ya sama-sama give Take and give. take and give. Jadi kayak gitu. Kemudian lanjut 2021 awal itu ada anak agribisnis Brawijaya pertanian. Oh, berarti continue ya setelah Continue. itu? Jadi 2020 sambung bulan Februari itu termasuk masih ini agribisnis. Ada anak Ini dari UB? dari UB agribisnis. Nyantol apa? Cantolan terus. Oh, Jadi cantolan. setiap tahun 4 tahun ini kita nyantol terus anak-anak UB. Nyambung mereka bagaimana sih hitung-hitungan bisnis di pertanian. Itu kan saya juga nggak tahu Mas ya. Jadi belajar dari mereka ngasih ilmu yang bisanya, kita ngasih apa yang kita lakukan di sini. Jadi take and give-nya itu terusan. Akhirnya nyambung anak dari Jember pernah, Universitas Negeri Jember pernah. Kalau yang kesini kampus itu banyak, UIN, UM kesini semua, UB jelas, Muhammadiyah kesini. Kemudian ini dari Edukopi ya. Akhirnya saya sama Gusum gini, ayo kita bikin wisata edukasi. Edukasi. Karena saya senang edukasi, jiwa saya di edukasi, tapi bikin wisata yang edukasi. Jadi nggak hanya kita jualan produk, kita sekarang jualan jasa, kayak gitu. Ya memang jasa sudah ada kan, kita di sini kan ada jasa kayak gorengkan kopi, slab kopi dan lain itu jadi bisnisnya ya. Tapi saya kok seneng aja gitu, ayo bikin wisata edukasi. Jadi sekarang kita nerima tamu teman-teman yang mau belajar kopi itu tergantung mau paket apa. Ada yang kesini rombongan berapa orang dan lain-lain, itu cuma lihat presentasi dari saya menjelaskan kemudian jalan-jalan itu ada paket-paket berarti ya? ada, jadi ada kita pasang di situ, yaitu tarif yang bisa dinego sebenarnya. Ada paket yang mereka belajar, misalnya belajar roasting ada, belajar pengolahan pasca panen ada, paketannya paket 2, paket 3 itu yang paling mahal, itu yang mereka belajar mulai lihat dari pembibit, lihat dari kebunnya kopi, ke sana naik jeep, kan harus itu kerjasama dengan jeep terdekat kan. Oh, Jadi kayak gitu, iya. kayak ke Bromo Mas. Keren dia. Ada pakai jeep, kemudian di sana dikasih tahu sama petaninya, ini ada tamu dari sini, belajar metik, belajar perawatan dan lain-lain, mereka ikut metik. Ada makan siang di kebun juga, turunnya mereka lihat proses pasca panennya lengkap, sekali pulang icip kopinya. Oh, kopi yang saya petik tadi, perjalanan dan lain itu kita kemas jadi 1 hari. Jadi sehari jadi petani kopi lah. Jadi orang-orang jalan-jalan ke sana, oh ternyata kopi itu seperti ini, bunganya seperti ini, kebunnya dan lain-lain, sampai di tangan kita seduh itu rasanya seperti ini. Jadi itu adalah paket yang paling mahal. Ini ada nggak kemudian yang berpengaruh kepada lingkungan gitu? Artinya mungkin ekonomi bisa diangkat. Alhamdulillahnya harusnya ada Mas. Logikanya gini, ketika ada anak magang itu kan mereka belanja dari segini. Oh iya. Kemudian ada orang butuh kos-kosan, Betul. ke situ. Ada anak tamu dari mana butuh makan siang, tinggal pesan. Kalau saya lihat ini bukan sekedar tempat untuk belajar. Ini udah kampus ini menurut saya. Jadi kampus merdeka kan Kampus kampus merdeka yang digagas itu kayak gini. Kita bilang belajar di mana ya seperti ini. Jadi belajar dengan ngopi, dengan pakai sarung dan lain-lain. Tapi intinya dalam keilmuan itu yang penting ketika otak nyaman dan lain-lain, mereka bisa menerima itu belajar. Di kebun belajar. Di tempat roasting belajar dan lain itu saya rasa kampusnya udah sini. Jadi sempat suatu saat itu kita kebarengan 3 instansi berbeda untuk anak magang. Itu anak 2 bulan lebih. Jadi rawami Mas. Di sini nih. Wih, seru Awalnya ya? kaget. Lama-lama sekian lama itu kita tamu yang paling mengagetkan pertama kali. Kalau tamu dari Malang kan, alhamdulillah kita dikenal di Malang Raya ya. Tahun 2021 di Malang kita dikenalkan dan lain-lain. 2021 akhir itu ada tamu dari Jombang, Nganjuk, Kediri, Jombang, Nganjuk, Madiun dan lain-lain. Itu belajar kopi sini. Saya juga kaget kok jauh-jauh ke sini. Ternyata arahan dari Dinas Kehutanan Jawa Timur. Jadi kita udah branding, wah kita levelan Jatim nih. Kan kelasnya udah nasional sebenarnya. Nasional. Terus 2022 awal itu ada tamu dari Bone Bolango Gorontalo. Wih. Itu ada gini, jadi bupatinya mereka itu sidang S3, itu perangkat dinasnya semua itu disuruh ke Malang, dibiayai, tapi mereka nggak sekedar cuma melihat bupatinya sidang ya, mereka harus belajar, jadi mereka belajar kopi diarahkan ke sini.
Jadi karena sekarang udah kita kerjasama dengan UB, mereka potong Kompas. Mohon maaf, biasanya sekarang dulu kopi taunya kopi Dampit ya. Ah, ah. Sekarang Dampit kan jauh. Kopi apa Tiga- namanya di sana? Ya kopi Dampit. Iya, Kalau kopi Pusat Dampit. Dampit. Nah. Ke sana jauh. Kemudian untuk tempat kampus yang bisa diajak kerjasama, ada kepengurusan, ada barang dan lain-lain, itu yang seperti Wonosatri udah jarang. Hanya mereka langsung ayo kerjasama, ya udah kita saring surat-suratan dan lain-lain, datanglah ke sini Gorontalo. Jadi hampir 30-an orang itu kepala dinas, nah itu ke sini 2022 awal mungkin ke sini belajar tentang kopi, ya kita kasih tahu kopi yang kita olah di sini seperti apa, harganya seperti gimana, pasar di mana dan lain-lain. Sampai kita juara dan lain itu kita jelaskan semua. Udah kita wah kita level nasional gitu, semakin nasional lah. Keren. Lah kok 2022 akhir itu kita UB lagi. UB itu ada namanya summer course. Jadi ada kayak pelatihan di musim panas itu. Mahasiswa Malaysia ke UB belajar tentang icip kopi. Oh, bukan teh. bukan mahasiswa UB berarti. Mahasiswa Malaysia Oh, ke UB pengen belajar kopi langsung dari ke sini. Jadi mereka ke sini tahu tentang kopi dan lain-lain. Wah, akhirnya brandnya beda. Sekarang kita skala internasional. Alhamdulillah disambung 2023 itu kita dapat tamu dari Australia dan Jerman. Jadi ada mahasiswa yang ada kelas kayak ada acara di UB, teman dosennya itu temennya Gus Dur, akhirnya pengen belajar tentang bagaimana pesantren dan santrinya itu mengelola lingkungan dan lain-lain. Ya udah kita kesini, mereka ke kebun, lihat pengolahan kopi, isi kopinya. Ya udah kita fix. Ini levelnya internasional seperti itu. Jadi kalau dibilang bangga, ya harusnya bangga karena ini benar-benar dari santri ya. Kayak bilang dari santri yang awalnya dulu cuma menikmati kopi, tiba-tiba sekarang dapat tamu dari luar negeri. Ya kita praktek dikit-dikit bahasa Inggris kayak gitu. Cuma kan mesti ada guide ya. Tapi kita ngomong bagaimana ini loh santri bisa. Ini masih dari segi kopi loh. Dan saya merasa wah ini yang dirintis 2-3 tahun yang lalu nggak rugi lah saya di Edukopi, saya bikin kurikulumnya dan lain-lain, promosi ya, saya personal branding juga gitu. Akhirnya saya juga sekalian kelompok keangkat, alhamdulillahnya saya juga ikut keangkat karena kan saya sering posting mas ya, sering posting itu bagaimana perkembangan Wonosantri saat ini. Nggak jualan kopi aja, ada tamu dari mahasiswa dan lain-lain, sampai akhirnya saya diundang beberapa kali seminar beneran. Iya kan ngisi ini ya. Ngisi seminar. Malam-malam gitu sering. Bahkan paling saya agak kaget itu saya kan S3 beasiswa mas ya, dari Kementerian Keuangan. Saya itu diundang ke Jakarta untuk bagaimana menceritakan perjuangan saya itu ke teman-teman penerima beasiswa yang lain seluruh Indonesia. Ada sekitar 300 orang, saya cerita bagaimana ngawali pengabdian masyarakat ini kok bisa sampai sejauh itu kayak gitu. Sampai kelas internasional ya. Alhamdulillahnya sampai gitu. Jadi kita bilang mulai awal niatan tadi ngawulo tadi mas, ngawulo dengan udahlah jangan terlalu berharap dengan penghasilan. Ya tetap itu logika syariah ya. Kita ya mungkin butuh uang bensin dan lain-lain. Tapi ketika kita sudah benar-benar langkahnya udah ikhlas dan benar-benar udah ini on track bener nih, ya udah kita lakukan aja. Akhirnya ya setahun 2024 ini, alhamdulillah saya juga kuliah, saya juga sering jadi narasumber. Ya udah apa yang kita perlu kita khawatirkan lagi kayak gitu. Jadi dikembangkan terus hanya ini. Wonosantri itu kan tidak dikelola hanya orang kampung tidak, tetapi ternyata orang-orang hebat di sini. Pendirinya Gus, kemudian ketuanya juga santrinya ini, ketuanya ini S3, ini calon dokter beliau ini. Jadi rezekinya ngawulo mas ya. Kalau sekali lagi saya mesti angkat ngawulo itu penting. Banyak orang yang menghina kan saya. Ngapain sih? Ya dulu saya orang nggak tahu petani kayak gini ya. Saya S2 petani yang mungkin mohon maaf lulusan SD atau sekolah. Saya biasanya bikin kopi mas. Bikin kopi menghidangkan ya. Saya nggak pernah ngaku sama petani ya. Serungan kaos oblong gini saya bikin kopi dan lain-lain. Padahal di sisi lain saya kak bantu administrasi ya saya kayak gitu. Jadi alhamdulillah dengan mental seperti itu kita nggak mungkin gampang sakit hati ketika ini direndahkan, nggak mungkin. Jadi mental yang kayak gitu itu yang perlu dilatih kayak gitu. Ini kan menarik sebenarnya kalau kita dengar penjelasan dan memang buktinya sudah sampai kelas internasional kan. Alhamdulillah. Ini kan santri ini kalau saya lihat kan kata orang hanya belajar kita misalnya belajar ini. Memang isinya kita juga
Iya. kehidupan sehari-hari, Prakteknya harusnya ini kan seperti itu. Nah, bagaimana bisa muncul sampai kelas internasional begini? Apakah memang sebelumnya dengan beberapa step by step itu sudah ada rancangan ke sana gitu, atau bahkan nanti di sini akan berdiri tempat-tempat atau yang bisa menghasilkan untuk masyarakat gitu? Katakanlah misalnya penginapan untuk orang wisata. Desain seperti itu pasti ada. Jadi saya belajar ya, mungkin nggak bisa menerjemahkan banyak hal. Pemikiran seperti yang Gus Sulum pikirkan. Gus Sulum itu sudah, ya mungkin karena sudah biasa, jadi ada sebuah pemikiran yang itu santri nggak bisa mikir. Maksudnya Gus Sulum sudah lama kayak cerita saya pingin punya tempat penginapan memang untuk ketika anak ada tamu dan lain-lain itu mereka sudah penginapan sendiri. Kemudian nyambung wisata di sini, nanti kerjasama dengan ini, dan itu awalnya saya kaget karena awalnya saya pendidikan Mas ya, gak kepikiran bisnis. Kalau Gus Sulum ada basic bisnis mulai dulu ya, tapi lama-lama udah saya terjemahkan semampu saya, jadi saya bantu sebisanya kayak gitu. Jadi ketika pikiran kayak gitu, saya anggap awalnya kejauhan. Ternyata saya memang kurang mikir sebenarnya jauh. Jadi saya memang saya belum, karena ada karakter orang ya Mas. Ada yang berani ambil resiko, ada yang main aman. Saya tuh main aman tapi ambil resiko dikit-dikit. Kalau Gus Sulum ambil resiko kuat. Cepat ya. Tawakalnya lumayan gede. Jadi ya akhirnya kita nggak boleh memaksakan segala sesuatu itu kita bisa, tapi udah kejar aja kayak gitu. Sama Mas, saya di sini itu saya nggak bisa ngerosting. Sudah ada namanya bagian masing-masing. Saya nggak mungkin tiba-tiba jadi pengelola paskapan dan lain-lain. Tapi tugas saya itu administrasi, kemudian mengenalkan seperti ini, seminar dan lain-lain. Karena sempat diuji coba ya. Ada orang yang belajar, memang dia petani kopi, proses kopi, disuruh ngomong berat. Nggak semuanya bisa, malah beneran saya yang ngomong. Itu kan masalah skill ya. Akhirnya lama-lama udah ini ada bagian masing-masing. Itu kan jadi namanya uji coba ya, nggak dilatih. Tapi ya harus dilatih kayak gitu. Akhirnya lama-lama saya dari seminar manapun monggo temanya apa. Karena saya alhamdulillah ya bisa lah nangkap begitu. Temanya apa? Copypreneur, social planner dan lain-lain. Oke, saya hubungkan dengan mau santri. Kegiatannya apa dan lain-lain. Ya oke lah, kita gas aja. Karena salah satu kita promosi kan juga promosi berita-berita baik. Iya. Dan valid kan? Fakta di lapangannya ada gitu loh. Ada. Realistis juga. Gerakan seperti ini ya harusnya bagus ya. Gak banyak orang yang concern karena dianggap ngapain sih ngurusin hutan. Banyak hutan itu yang diurusin. Termasuk dari segi pahala Mas ya. Kalau santri biasanya, santri itu kalau sedekah bukan hanya sekedar uang aja. Jadi buka kesak uang 50.000 selesai, enggak. Di sini diajarkan bahwa sedekah itu nggak sekedar uang, termasuk sedekah sumber air. Kita nanam di sini. Jadi setiap tahun itu kita nanam pohon Mas. Mulai 2021 itu pernah 12.000 batang pohon kita dirawat juga ya? Ya dirawat. Kemudian 2022 itu paling banyak, kita dapat program itu 35.000 bibit kita sebarkan di lereng Arjuna dari pemerintah. Tahun 2023 kemarin, jadi tiap tahun kita terus 2023 sekitar 5.000-an, tapi yang bagus-bagus. Jadi kita sebar ke masyarakat, udah ini hibah kita yang ngajukan, hibah buat anggota kita, sebar aja. Nanti itu masalah hasil dan lain-lain itu nanti urusan belakang. Tapi yang penting kalau dari sisi santri itu kita bisa ketika nanam pohon itu penghasil oksigen itu sedekah. Betul. Nggak kayak itu. Ketika dari pohon gede dia nyerap sumber air, sedekah lagi. Betul. Gede dan lain-lain, kita mencegah longsor dan lain-lain, sedekah yang nggak mungkin orang-orang tuh mengira. Karena ketika orang-orang bilang yang ngurusin hutan siapa, ya kita yang oke ya. Tapi ketika ada bencana mesti saling nyalakan. Itu hutannya nggak ada yang nanam, padahal kita tanggung jawab kita sebagai warga lereng hutan. Betul. Ya kalau kita nggak ada yang keren, nunggu siapa? Nunggu bencana dulu kah kayak gitu. Jadi gerakan kayak gitu kita terus sebarkan. Makanya itu kita gerakan banyak nanam kopi. Kenapa? Dari segi pertanian ini ya, mungkin yang tahu mungkin ya. Kalau nanam kopi itu harus ada pohon naungannya. Jadi ketika kopi segini ya, itu satu kopi yang pohonnya yang gede-gede. Fungsinya? Fungsinya untuk menaungi. Jadi kopi itu nggak boleh terlalu langsung kena matahari. Atau mungkin terlalu rimbun juga nggak boleh. Jadi mungkin kalau saya pernah dengar itu 40% cahaya masuk itu bagus. Jadi benar-benar harus di bawah lereng pohon. Dan itu yang buat orang kalau nanam kopi harus nanam naungannya. Dan ini apa?
ini adalah sebuah langkah reboisasi secara nggak langsung. Ini ya, oh iya ya. Harus nanam pohon berarti, wah dia harus nanam pohon kopi Sak hasilnya. sehasilnya dengan hasilnya dan lain-lain. Wah, saya rasa ini bagus, ini kampanye yang bagus. Ya orang taunya nanam kopi biar untung enggak, tapi ya salah satunya untung, tapi yang di sisi pencegahan bencana itu bagus banget. Keuntungannya berlipat asli. Berlipat, gak mungkin nerbang Kebermanfaatan. semuanya. Iya, betul. Harus nanam pohon lagi kayak gitu. Betul. Jadi sisi santrinya harus diulik semakin banyak biar ngapain sih nanam kopi banyak sisi. Kamu mau dari sudut pandang apa kayak gitu? Sudut pandang Agama tanamannya, jelas agama ya. dan lain-lain. Nih, sosial apalagi kan? Lah begitulah. Sosial karena memang dengan lingkungan juga akan lebih nyaman kan begitu. Akhirnya ketemu kita. Oh, saya merasa oh ini tempat pengabdian saya yang sudah benar ya. Jadi selain saya juga mungkin mengajar, saya mungkin nanti juga belajar bisnis, tapi pengabdian saya udah on track beneran ini. Jadi tinggal kerjasama dengan banyak pihak, termasuk Ansor ya. Ansor. Mulai dulu Ini udah Ansor ini Pak. Wah, Kameranya ini dan Watcher ini. Muslimat kan? Muslimat. Nah, kemudian yang saya sih bangganya di Edukopi ini, apa namanya? Wonosantri ini mengangkat nama santri gitu loh. Karena banyak sekarang kan di media apa namanya? Digoreng sama orang-orang bahwa santri seperti ini di sini. Di sini kan terpatahkan bahasa itu. Ah iya. Dan perlu juga menurut saya itu orang-orang itu melihat ke sini gitu. Jangan dilihat hanya sepotong terkait dengan apa namanya image-nya santri. Kalau udah lihat ke sini ini kan kelas internasional Pak. Internasional Ya, kalau kita kebermanfaatannya juga keberlangsungan hidup apalagi kalau yang ini kan. Nah ke depan ada nggak kemudian yang bisa langsung menerima orang ke sini itu tidak hanya dasarnya dari santri gitu. bisa Atau sekarang sudah ada di situ? banyak sih mas yang kesini tuh berbagai kalangan bahkan ya kalau bilang santri Islam banget ya kita tuh sempat kedatangan tamu Edukopi itu dari gereja Wih keren ya. pendeta dan anggotanya jadi orang-orang Kristen pengen belajar tentang kopi dan bagaimana ngelola kawasan hutan kemudian menghasilkan kopi yang terbaik dan bagus dari gereja Pak jadi kalau bilang di luar santri ya banyak berarti dari orang gereja itu ke sini. Jelas itu ya orang Ya gereja. jelas. Bukan santri dan bukan Bukan muslim santri. lagi ya. Santri gereja Pak tapi itu Pak. Nah, jadi ke sini belajar dari mana? Dari tamu gereja Kristen Jawi Wetan. Jadi ada orang yang dari daerah Wakir atau apa, dari Dampit ada dan lain-lain. Ya diinapkan kita sekarang sudah ada aset baru namanya Balai Latihan Kerja Komunitas. Di atas. Dekat sini di Beda Dusun kerjasama dengan pondoknya Gus Rum yang lama tempat pelatihan untuk pengolahan hasil pertanian di sana juga bisa untuk menginap bisa Keren ya. kemudian tempat pelatihan bisa acara kayak indoor itu bisa jadi mereka diinapkan di situ jadi ya pelan-pelan terpenuhi lah tapi makanya kalau kita bilang udah niatannya yang penting kita niatannya bener insya Allah udah banyak jalan gitu aja Betul. jadi kita sangat terbuka untuk umum yang mau belajar. Kalau takut ya minimal kesini ngopi aja dulu. Nanti ketemunya pengen kerja sama apa dan lain-lain itu bisa didiskusikan. Diskusikan berlanjut nanti ke depan seperti apa gitu Iya. kan ya. Keren sekali sih sebenarnya kawan-kawan. Nah, mungkin pesan terakhir lah. Bukan pesan terakhir, pesan mungkin yang dari apa? Kalau pesan terakhir nanti kita nggak ketemu lagi. Nah, yang apa yang sangat menarik di sini gitu loh. Apa yang sangat menarik sehingga sampai luar negeri pun datang. Selain edukasi lah gitu. Apa yang sangat menarik? Gus Rum kemana pernah cerita moto nggak? Pernah. Yang bikin saya juga tergerak ya. Heeh. Jadi meskipun santri tadi terkenal dengan santri itu biasa doa aja gitu. Iya. Jadi ada hubungan antara ikhtiar dan doa itu harus berimbang. Jadi saya sebagai santri, oke, kita doa oke ya, Iya. wiritan dan lain-lain. Tapi kita harus gerak, ya, gerak kerja dan lain-lain. Jadi itu berimbang. Kalau terlalu banyak ikhtiar tanpa doa juga nggak bagus. Iya. Doa atau tanpa ikhtiar juga eman, Mas. Jadi itu di sini gerakannya, ayo santri itu bisa kerja, bisa branding kayak gini. Kemudian doa juga tetap. Jadi itu yang buat saya, udahlah ini pengabdian yang bener. Udah kita kontribusi di bidang apapun yang penting kita itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya
gerakan-gerakan itu kalau saya bisa tangkap itu udah bagus banget kayak gitu. Jadi teman-teman dimanapun santri itu harus bisa bermanfaat. Jadi apapun. Wah, itu tadi pesannya kawan-kawan, dimanapun santri itu harus bermanfaat. Kalau tadi disampaikan apa namanya, bekerja tanpa doa itu kan kita kayaknya sombong ya. Ya betul. Nah, jadi antara doa dan ikhtiar atau bekerja sendiri itu harus berimbang karena kita masih hidup di dunia begitu ya. Cukup kira-kira ya. Ini sebenarnya menarik sekali itu tapi karena saya sudah dikini-kinikan dari itu Oh baterainya segera habis. ya mungkin baterainya terlalu ini. Nanti Ya kita bisa sesi sambung 2 lagi boleh. sesi 2 ya. Masih banyak yang bisa Iya. diulik sebenarnya. Nah, banyak soalnya menarik sekali ini kalau berbicara apa namanya. Saya belum bisa mengulik orang ini luar biasa soalnya. Saya Santri, saya mau santri. ke sini. Jadi tadi itu masih sekedar berbicara, bukan sekedar berbicara tentang produk dan mulai awal berdiri ya, mulai bagaimana berdirinya, terus kemudian sedikit pengolahannya tadi disampaikan beliau. Ini belum sempat saya ulik-ulik ini. Nanti kita khusus beliau kita ulik-ulik. Nah Boleh. ini kawan-kawan, ini bisa dipesan nggak? Ah boleh. Kalau dipesan di mana ini? Bisa lewat media sosial. Bisa ke Media. nomor handphone saya, bisa Hmm. ke Instagram DM biasanya. Teman-teman yang jauh biasanya pakai Tokopedia biasanya kayak gitu. Oh bisa nanti kita Tapi cantumkan ya. rata-rata seringnya itu teman-teman offline sudah pasti habis. Orang-orang Oh. kesini tinggal pesen mas, pesen kopi gitu, udah kita antar. Karena Hmm. sudah repeat order ya. Yang jauh-jauh harus PO dulu. Oke Ada dulu. ini kan kopi robusta ya. Heeh. Kopi yang spesial namanya Arabica Hmm. Lembah Harjono, Arabica Lemar itu. Hmm. Itu kalau nggak pesen pasti kehabisan. Oh, sampai segitunya. Itu yang Hmm. spesial ya. Jadi pesen dulu baru 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 dapat. Kalau nggak dapat pesen jatah ini. rata-rata masih habis dan lain-lain. Oke. Ya bikin eksklusif lah. Salah satu segmen untuk eksklusif Siap, kayak gitu. siap, siap. Dan santri loh, dari santri asli gitu. Ini kopi santri asli ini. Dan insya Allah tidak mengecewakan karena memang sudah terbukti ini barangnya, produknya sering habis karena dibeli. Bisa nanti kita cantumkan di ini ya, di bawah enggak nanti? Link-link media sosial Link kami media juga sosialnya bisa. nanti kita cantumkan. Jadi kawan-kawan terima kasih semua pemirsa mohon maaf kalau suka nanti kita tambah lagi. Kalau tidak suka pun kita tambah lagi nanti. Karena ini menarik sekali. Beliau ini sangat apa namanya luar biasa menyampaikan tentang eh, apa namanya Wonosantri dan sampai ke Edu Kopi ya. Edu Kopi itu tadi belum sempat banyak dijelaskan begitu. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang kurang ya nanti kita tambah-tambah. Cukup dari kami. Salam ketua.